Dalam hidup ini, kita seringkali mengalami kejadian yang tampaknya tidak terduga, baik berupa keberuntungan maupun musibah. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku sampai mengalami ini semua? Dalam mencari jawaban, sebagian orang menemukan pemahaman dalam konsep karma, sebuah hukum tak kasat mata yang diyakini mengatur sebab dan akibat dalam kehidupan. Karma bukan hanya milik satu ajaran tertentu, melainkan gagasan universal yang muncul dalam berbagai budaya dan filosofi. Pemahaman ini mengajarkan bahwa segala tindakan, ucapan, dan bahkan pikiran memiliki dampak yang pada akhirnya akan kembali kepada kita. Karma sering digambarkan sebagai cermin kehidupan, yang mencerminkan kembali segala yang kita pancarkan ke dunia. Bila kita menebar kebaikan, kemungkinan besar kita akan menuai kebaikan pula. Namun, bila kita terus menyakiti, menipu, atau mengambil hak orang lain, pada waktunya, konsekuensi dari perbuatan itu akan mengetuk pintu kehidupan kita. Ini bukan tentang pembalasan dendam dari semesta, tetapi lebih kepada pelajaran dan keseimbangan. Karma mengajarkan bahwa kehidupan ini bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan bagian dari sistem yang penuh keteraturan, meski kadang sulit dimengerti oleh logika manusia biasa. Sebagian orang memandang karma sebagai hukuman atau balasan atas kesalahan. Namun, lebih bijak bila kita melihatnya sebagai guru kehidupan. Dari karma, kita belajar tentang tanggung jawab pribadi, tentang pentingnya niat dalam setiap tindakan, dan tentang bagaimana hidup kita dipengaruhi oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Karma tidak hanya bekerja pada hal besar, ia juga berfungsi dalam momen-momen kecil yang tampaknya sepele. Sebuah senyuman yang tulus, kata-kata yang menyakiti, atau keputusan yang jujur semuanya membentuk jejak energi yang pada akhirnya akan kembali. Dalam perjalanannya, pemahaman terhadap karma dapat menjadi sumber refleksi diri yang mendalam. Ia membantu kita mengenali pola-pola yang terus berulang dalam hidup kita, entah itu dalam hubungan, pekerjaan, atau kesehatan. Bila kita berani jujur melihat ke dalam diri, kita bisa mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita alami bukanlah sekadar takdir, melainkan hasil dari benih yang pernah kita tanam, sadar atau tidak. Inilah titik awal dari transformasi. Dengan mengenal karma, kita bisa mulai mengarahkan hidup dengan lebih sadar, lebih penuh cinta, dan lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan maupun pikirkan. Video ini bukan dimaksudkan untuk menggurui, tetapi mengajak kita semua untuk merenung bersama. Apakah kita sedang mengalami hal-hal yang sebenarnya merupakan hasil dari tindakan kita di masa lalu? Apakah mungkin kita sedang diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri? Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana hukum sebab akibat itu bekerja, bagaimana kita bisa memetik pelajaran dari kejadian yang kita alami, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karma merupakan sebuah konsep yang dikenal luas dalam berbagai tradisi kepercayaan di dunia, terutama dalam ajaran Hindu, Buddha, dan Jainisme. Namun, seiring berkembangnya pemikiran spiritual global, karma tak lagi menjadi istilah yang eksklusif hanya milik satu agama. Banyak orang dari latar belakang yang berbeda kini menggunakan istilah karma untuk menggambarkan gagasan, bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang serupa. Konsep ini melampaui batas kepercayaan dan lebih dilihat sebagai prinsip hidup yang menyatukan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran atas perbuatan. Dalam ajaran Hindu, karma dianggap sebagai bagian dari siklus reinkarnasi, di mana tindakan di kehidupan ini akan memengaruhi kehidupan selanjutnya. Sedangkan dalam Buddhisme, karma lebih difokuskan pada sebab dan akibat yang bisa dirasakan dalam kehidupan saat ini, sehingga setiap tindakan baik atau buruk diyakini akan mendatangkan hasil yang sepadan. Di luar konteks agama, pemikiran modern sering mengadaptasi karma sebagai cara untuk memahami dinamika kehidupan. Banyak orang mulai meyakini bahwa energi yang mereka sebarkan, baik berupa niat, perkataan, maupun tindakan, akan membentuk pengalaman yang mereka alami di masa depan. Karena sifatnya yang menyentuh banyak aspek kehidupan dan budaya, karma menjadi semacam cermin moral yang mengajak manusia untuk hidup lebih bertanggung jawab. Ia hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak. Dengan memahami karma sebagai konsep universal, kita bisa lebih mudah menyadari bahwa kehidupan ini memiliki ritme dan keseimbangan tersendiri.
Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan dari situlah kita mulai membentuk hidup yang lebih bermakna, dengan memilih untuk bertindak baik bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa semua kembali kepada diri sendiri. Hukum sebab akibat adalah inti dari pemahaman tentang karma. Ia menjelaskan bahwa tidak ada hal yang terjadi tanpa alasan. Segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari sesuatu yang telah kita lakukan, pikirkan, atau katakan sebelumnya. Dalam konteks ini, karma bukanlah sistem hukuman atau ganjaran semata, melainkan sebuah sistem alamiah yang sangat logis. Jika kita menanam benih kebaikan, maka kita akan menuai buah kebaikan. Jika yang kita tanam adalah kebencian atau kebohongan, maka hal serupa akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lain. Pemahaman ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mudah menyalahkan keadaan. Konsep sebab akibat ini juga mengajarkan bahwa waktu memiliki peran penting dalam cara karma bekerja. Tidak semua akibat dari tindakan akan langsung terasa atau terlihat. Bisa jadi, sesuatu yang kita alami hari ini adalah hasil dari keputusan atau sikap yang kita ambil bertahun-tahun lalu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa meskipun konsekuensi tidak selalu instan, ia tetap bekerja dengan presisi yang tak terbantahkan. Disinilah letak kebijaksanaan karma. Ia mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan kesadaran bahwa segala sesuatu ada prosesnya, dan hasil akan datang pada waktunya. Dengan memandang hidup melalui lensa hukum sebab akibat, kita bisa lebih mudah menerima kenyataan dan tidak terjebak dalam permainan menyalahkan orang lain atau nasib. Kita akan mulai memahami bahwa kita memiliki peran aktif dalam menciptakan kenyataan kita sendiri. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini menjadi sebab bagi pengalaman masa depan. Maka, jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, kita pun harus menanam benih kebaikan mulai dari sekarang. Hukum ini menjadi panduan yang kuat dalam mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih seimbang, adil, dan penuh kesadaran. Pemahaman tentang karma membuka ruang bagi kita untuk menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga. Ketika sesuatu yang menyakitkan atau mengecewakan terjadi dalam hidup, alih-alih hanya mengeluh atau menyalahkan, kita diajak untuk melihat lebih dalam. Apakah ini hasil dari tindakan atau keputusan yang pernah kita ambil sebelumnya? Refleksi semacam ini sangat penting karena membentuk kesadaran diri yang lebih tajam. Kita mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita alami, tapi juga bagaimana kita menyikapi dan belajar dari pengalaman tersebut. Karma, dalam hal ini, bukan hanya tentang balasan, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saat kita mampu melihat pola dari pengalaman hidup, kita bisa menemukan benang merah yang menghubungkan tindakan masa lalu dengan kondisi saat ini. Misalnya, bila seseorang sering menemui kegagalan dalam hubungan, bisa jadi itu merupakan cerminan dari cara dia memperlakukan orang lain atau dirinya sendiri sebelumnya. Kesadaran ini membuka pintu untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus kesalahan yang sama, karena kita mulai memahami akar permasalahannya. Dalam konteks ini, karma menjadi alat introspeksi yang sangat kuat, yang membimbing kita keluar dari lingkaran penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Belajar dari karma berarti memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, serta keberanian untuk berubah. Banyak orang menghindari rasa bersalah atau malu karena takut menghadapi kenyataan. Namun, dengan memahami bahwa setiap pengalaman adalah guru, kita menjadi lebih terbuka terhadap proses penyembuhan dan pertumbuhan. Kita belajar bahwa karma tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan. Ia datang agar kita berhenti mengulangi kesalahan, agar kita tumbuh, dan agar hidup menjadi lebih bermakna. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Salah satu kekuatan terbesar dari pemahaman tentang karma adalah kemampuannya untuk mendorong transformasi diri. Saat seseorang benar-benar memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang nyata dalam kehidupannya, maka ia akan mulai lebih berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kesadaran ini menciptakan ruang untuk perubahan yang tulus dari dalam diri. Kita tidak lagi melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan balasan, tetapi karena kita tahu bahwa itu adalah jalan terbaik untuk menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Transformasi ini bukan hasil paksaan dari luar, melainkan muncul dari pemahaman dan pengalaman batin yang dalam. Transformasi diri yang berlandaskan pemahaman karma bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia mencakup cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menjaga pikiran sendiri, hingga bagaimana kita menghadapi kegagalan dan penderitaan. Ketika seseorang berubah karena kesadaran akan karma, perubahan itu cenderung bertahan lama dan memberi pengaruh positif ke sekelilingnya. Orang seperti ini menjadi sumber inspirasi, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka belajar dari setiap luka dan kesalahan. Mereka tidak menyangkal masa lalu, melainkan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi yang lebih bijaksana dan bermakna. Lebih dari itu, transformasi diri melalui karma menciptakan efek domino yang baik bagi lingkungan sosial. Ketika satu orang berubah, lingkungannya pun turut terpengaruh. Sebuah tindakan kecil yang lahir dari niat baik bisa menular menjadi gelombang perubahan dalam keluarga, komunitas, bahkan masyarakat. Ini adalah kekuatan sejati dari karma, bahwa perubahan diri tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat luas yang tidak selalu kita sadari. Dalam hal ini, karma menjadi semacam energi positif yang mampu mengangkat kualitas hidup banyak orang, dimulai dari satu keputusan sadar untuk berubah dan bertindak dengan lebih bijaksana. Konsep karma seringkali terdengar filosofis dan abstrak, namun pada kenyataannya ia sangat relevan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karma tidak hanya berlaku dalam keputusan besar, tetapi juga tercermin dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Misalnya, ketika kita membantu seseorang tanpa pamrih, mungkin kita tidak langsung mendapatkan balasannya, tetapi kebaikan itu bisa kembali dalam bentuk bantuan tak terduga di masa depan. Begitu pula ketika kita menyebar kebencian, mempermainkan kepercayaan orang lain, atau bersikap tidak jujur, dampaknya mungkin tidak langsung terasa, namun pada waktunya akan datang dalam bentuk yang setara. Di tempat kerja, dalam lingkungan keluarga, atau saat berinteraksi di media sosial, prinsip karma bekerja tanpa henti. Kata-kata yang kita ucapkan bisa menjadi penyemangat atau sebaliknya, bisa menyakiti dan meninggalkan luka. Bahkan hal sekecil menyapa dengan ramah, menunjukkan empati, atau memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan merupakan bentuk dari kesadaran karma yang aktif. Kita bisa melihat bagaimana orang yang menjaga niat dan tindakan dengan baik, biasanya memiliki kehidupan yang lebih harmonis, karena mereka menciptakan suasana yang positif di sekitarnya. Inilah bukti bahwa karma bukan teori kosong, melainkan hukum kehidupan yang nyata. Kesadaran bahwa karma berlaku setiap saat dapat menjadi pengingat agar kita tidak hidup secara otomatis, tetapi penuh perhatian dan pertimbangan. Ia menuntut kita untuk tidak hanya peduli pada hasil, tetapi juga pada proses dan niat di balik tindakan kita. Apakah kita melakukan sesuatu karena ingin pamer? Atau karena ingin benar-benar membantu? Semua itu mempengaruhi energi yang kita pancarkan ke alam semesta. Dengan mempraktikkan karma dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar untuk hidup lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih sadar bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi yang akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Menghadapi konsekuensi dari tindakan kita adalah bagian penting dari proses belajar melalui karma. Tidak semua yang kita lakukan akan menghasilkan respon yang menyenangkan. Ada kalanya kita harus menelan pahitnya akibat dari keputusan masa lalu. Disinilah ujian kedewasaan dan tanggung jawab dimulai. Orang yang memahami karma dengan baik tidak akan terus-menerus menyalahkan nasib atau orang lain atas apa yang terjadi padanya. Sebaliknya, ia akan menerima kenyataan dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai titik tolak untuk memperbaiki diri dan mengubah arah hidup. Mengelola konsekuensi bukan hanya soal menerima dengan pasrah, tetapi juga soal mengambil tindakan aktif untuk memperbaiki dan menebus kesalahan. Jika kita pernah menyakiti orang lain, kita bisa minta maaf dan berupaya memperbaiki hubungan. Jika kita pernah membuat keputusan buruk, kita bisa belajar dari pengalaman itu agar tidak terulang. Dalam banyak kasus, menghadapi konsekuensi menjadi proses penyembuhan yang mendalam. Ia membantu kita membongkar ego, mengenali kelemahan, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Karma, dalam hal ini, bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang peluang untuk bertumbuh menjadi versi diri yang lebih baik. Yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dalam proses ini. Terkadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri ketika menyadari kesalahan yang kita buat. Tapi penting untuk diingat bahwa semua manusia bisa jatuh, dan karma tidak selalu datang untuk menghukum, ia hadir untuk mengajar. Selama kita punya niat untuk berubah,
memperbaiki, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka kita telah berjalan di jalur yang benar. Mengelola konsekuensi dengan sikap positif membuat kita tidak terpuruk oleh masa lalu, melainkan terdorong untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan selaras dengan kebaikan yang kita upayakan setiap hari. Dari seluruh pembahasan mengenai karma, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hidup ini tidak berjalan secara acak atau tanpa arah. Setiap tindakan, sekecil apapun, membawa dampak yang akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk pengalaman hidup. Konsep karma mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini memiliki hubungan sebab akibat yang tak bisa dihindari. Kesadaran akan hukum ini seharusnya membuat kita lebih bijaksana dalam bertindak dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena semua pilihan memiliki konsekuensi yang suatu hari nanti akan kita alami sendiri. Lebih dari sekadar pemahaman intelektual, karma mengajak kita untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong kita untuk melihat segala pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai cermin dari perbuatan masa lalu dan sebagai sarana pembelajaran. Melalui karma, kita belajar untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, tidak lagi mengambing hitamkan keadaan atau orang lain. Kita mulai menyadari bahwa kebaikan bukan hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga menciptakan kebahagiaan dan kedamaian bagi diri sendiri di masa mendatang. Sebagai penutup, memahami dan menjalani hidup dengan kesadaran karma bukan berarti kita harus menjadi sempurna, tetapi menjadi pribadi yang terus bertumbuh, lebih sadar, dan lebih bijaksana dari waktu ke waktu. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar, dan setiap kebaikan adalah investasi energi positif bagi masa depan. Dengan menjadikan karma sebagai panduan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih selaras dengan kebaikan semesta. Maka, mari kita mulai dari diri sendiri, dengan niat yang tulus dan tindakan yang benar. Karena apa yang kita tanam hari ini adalah apa yang akan kita tuai esok hari.